sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam artinya setiap muslim itu, setiap manusia itu di dalam tidurnya diikat dengan 3 simpul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikat? Syaitan yang mengikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru ramai dan serasa masjid penuh dan harus terbesar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ustaz, kok mukadimah Ustaz panjang kali, alhamdulillah ya. Itulah gaya Ustaz Tandini Syarif Bapak Ibu. Kalau tidak panjang mukadimah saya, sedikit materi yang banyak, materi yang saya sampaikan nanti. Jadi panjang-panjangnya mukadimahnya, sekedarnya materinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu pengurus gerakan subuh berjamaah membantu, semoga Allah Subhanahu wa taala konsistenkan kita dan istiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin dhi bari ma lam yubda bi bismillah fahuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, setiap perkara yang tak dimulai dengan mengucapkan bismillah, maka perkara itu terputus dan tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu mengucapkan bismillah tadi? Ada berangkat dari rumah mengucapkan bismillah tadi? Ada. Saya tanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari Jumat, Bapak-bapak hadir untuk salat Jumat. Sebelum berangkat salat Jumat, ingin bersedekah di masjid. 2.000. Pas sampai di masjid atau pas pengurus masjid menyampaikan pengumuman sebelum khatib naik mimbar, lewat celengan di depan, di hadapan kita. Di rumah kita mau berinfak 2.000, rupanya dirosok saku, termasukkan uang 100.000. Kira-kira Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pas termasukkan uang 100.000 itu tanpa membaca bismillah, sampai tidak kira-kira sedekahnya? Oh, Pak? Enggak, niatnya 2.000 tadi. Di rumah ingin bersedekah 2.000, saya sampai di masjid lewat celengan termasukkan uang 100.000 tanpa baca bismillah. Jangankan baca niat bismillah pun lupa. Kira-kira sampai tidak sedekahnya? Sampai ke mana? Ke pengurus masjid. Bahwa akta, maka dia terputus, kata Nabi Muhammad SAW, tanpa mengucapkan bismillah. Makan bertambung, makan banyak, rupanya tak
Maaf, jangan lihat saya begitu. Rupanya lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasia di balik kata Bismillahirrahmanirrahim itu? Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, bagi setiap perkara yang ada unsur ibadahnya, baik ibadah mahdhahnya atau ghairu mahdhahnya, lupa mengucapkan Bismillah, bahwa Allah dia terputus. Maksud terputusnya di sini adalah tak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya maka tanpa mengucap Bismillah banyak makan tak juga gendut-gendut. Karena dapat keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masya Allah. Cerita dari Pak Haji barusan, rupanya rahasia ujung batu berkembang pesatnya ini adanya keberkahan itu datang dimulai dari gerakan subuh berjamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya kemarin memang betul kata Pak Haji, hari Senin malam saya baru pulang dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Ngapain saya ke Makkah? Ya kepada umrah, karena saya pemilik travel. Hari Senin malam, Selasa pagi saya ke Jakarta, 3 hari 3 malam saya di Jakarta, baru Jumat malam saya ke Duri lagi. Pak Haji, jangan lupa Ustaz, jangan lupa tak lupa Pak, walaupun saya sibuk tak lupa. Saya ke Jakarta 3 hari 3 malam, balik lagi ke Duri, hari Sabtu harus lagi ke sini. Rupanya saya sampai di ujung batu, hujan lebat. Ceramah di Masjid Al-Iqra yang hadir 1, 2, 3 orang saja. Namun yang sejatinya hadir terkali ribuan para mereka. Tapi jemaah yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok sibuk betul saat masih muda, sibuk kali. Kalau saya memang Bapak Ibu jemaah yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tampang muda gini, alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ceramah jangan Bapak Ibu tanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya Bapak Ibu jemaah, perlu perkenalan kita Bapak Ibu? Perlu Haji? Perlulah sedikit perkenalan kita Bapak Ibu jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sebenarnya ke ujung batu ini sering saya, tapi lewat saja. Kemana? Ke Pasir Pangaraya. Karena kakak sepupu tinggal di Pasir Pangaraya. Bapak Ibu jemaah, sedikit perkenalan dari saya pribadi. Nama saya Andiki Syarif. Andiki ya Andiki. Bagi bapak yang punya cucu Andika, abad saya kembarannya. Nama saya Andiki Syarif. Kebetulan alhamdulillah Rabbil Alamin, lahir si muda saya baru. Bagi bapak ibu yang sudah berumur 60-an, 50-an tahun, seperti saya mungkin masih dianggap sebagai anak lah barangkali. Saya lahir 1993. Umur saya sekarang baru menjelang 30-an tahun. Tamat dari Tawarif Parabik, Bukit Tinggi Parabik. Menyelesaikan pendidikan pesantren 2012. Di Tawarif Parabik, Bukit Tinggi, habis itu melanjutkan studi ke negeri Fir'aun. Di mana itu Ustaz negeri Fir'aun tuh? Mesir. 2012 melanjutkan studi ke Mesir. 2016 tamat dari Mesir, bergelar LC, lagi cemas. Tamat dari Mesir 2016, lanjut lagi studi. Kemana Ustaz? Lanjut studi ke negeri Sudan. Sudan itu di mananya ujung batu itu Ustaz? Tidak di mana-mananya ujung batu, dan dia di Afrika Utara. Afrika Ustaz? Ya Afrika. Orang Afrika itu biasanya hitam Ustaz. Ustaz hitam dong. Saya ngambil ilmunya saja dari Sudan. Akhirnya 2018 akhir saya tamat dari Sudan, barulah kerja di Saudi Arabia. Ngapain saya kerja di Saudi Arabia Ustaz? Sebagai TKI? Tidak. Sebagai TKW? Tidak, apalagi. Saya di Saudi Arabia dari 2018 akhir sampai 2020 selaku penerjemah. Menerima buatnya apa? Buat diplomat Saudi Arabia yang ingin bekerja sama dan kunjungan ke Republik Indonesia, saya selalu digandeng sama mereka selaku penerjemah mereka untuk menyampaikan kajian, atau diplomat di urusan negara
saya sebagai terjemah di Saudi Arabia selama 2018 sampai 2020 bulan Maret. Kenapa sampai bulan Maret, Ustaz? Maret 2020 datanglah si corona. Akhirnya kerja kontrak di Saudi Arabia terputus dan harus terdampar ke kampung halaman. Sampai di kampung halaman, Bapak Ibu, saya sampai 21 Maret 2020 kampung halaman. Tiba di kampung halaman, galau, tidak menentu. Kenapa saya galau? Karena waktu itu masih sendiri, Pak Bu. Baru bini lagi. Galau di kampung, orang manggil ceramah tak ada. Sementara uang saku kita, belanja kita dari ceramah itu. Orang menerima kerjaan di sekolah tak ada, orang pada libur, tidak buka terus keluar. Galau. Akhirnya bulan Oktober 2020 barulah kurang kegalauan itu. Saya kenal dengan seorang wanita cantik dan dia berasal dari dunia. Itulah sebabnya saya pindah ke dunia. Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berkaramat Allah Subhanahu wa taala tanggal 1 bulan 1 2021 kami nikah di Kota Duri dan alhamdulillah pada hari ini menetap di Kota Duri, kota minyak kata orang. Kenapa kota minyak, Ustaz? Di atasnya minyak, di bawahnya minyak, dan di atas lagi minyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun saya hitung baru Bapak Ibu berdakwah di Kota Duri 1 tahun, saya kurang lebih berdakwah di Kota Duri. Alhamdulillah di Duri hari ini ngajar sebagai pimpinan pondok juga salah satu pesantren Ibadur Rahman Ladik namanya Kota Duri, dan juga pekerjaan selanjutnya Dewan Syariah saja. Saya masuk di bank, masuk di rumah sakit juga masuk kerja sebagai Dewan Syariahnya, di bank masuk sebagai Dewan Syariahnya, dan juga baru jemaah yang berahmat Allah yang namanya Ustaz-Ustaz ini kalau tidak berbisnisnya tidak mungkin dia maju, maka dia adalah bisnis saya. Kalau saya biarkan aja Pak Haji yang bisnis, tidak masuk surga saya nanti. Karena orang yang berbisnis mungkin lebih cepat masuk surga. Maka saya pun Bapak Ibu jamaah yang berahmat Allah, ada sedikitlah bisnis. Apa itu bisnis, Ustaz? Saya punya travel Al-Azhar Islamic Tour. Bapak Haji, saya bukan promo. Al-Azhar Islamic Tour yang berpusat di Kota Duri. Alhamdulillah. Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengenalan singkat dari saya. Dan barangkali kita ada sekampung, sehalaman kampung saya Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di mananya Ustaz? Di Sungai Landia namanya. Sungai Landia kalau orang bilang tambah kadang tambah pandir, kalau saya tidak. Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sungai Landia itu di mana tuh? Masih di Kabupaten Agam, Bapak Ibu. Bagi yang di Kabupaten Agam sama kita, sama-sama merah bendera kita. Baru jemaah mungkin mengisi keberkahan waktu subuh ini. Rasulullah SAW bersabda, dalam artinya setiap muslim itu, setiap manusia itu di dalam tidurnya diikat dengan 3 simpul, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengikat? Syaitan yang mengikat. Orang yang tertidur, orang yang tidur malam, sejatinya dia diikat dan disimpul dengan 3 simpul oleh syaitan. 3 simpul itu akan terkhusus dengan 3 cara pula. Kata Nabi Muhammad, yang pertama, apabila dia tidur dan terbangun dari tidurnya, dia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi at'amana masih fokus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terputuslah simpul yang pertama. Tatkala dia mau tidur dan bangun dari tidurnya mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana, langsung dia ke kamar mandi dan ambil air wudu. Langsung dia berwudu dan bersuci. Terputuslah 2 simpul tadi. Yang ketiga, tatkala dia mau tidur dan setelah tidur membacakan doa dan juga pergi ke kamar mandi ngambil wudu dan juga salat,
sholat 2 rakaat, maka terputuslah tiga simpul yang sengaja diikat oleh syaitan. Itu makanya Rasulullah SAW mengatakan, salat fajar, salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah, Rasulullah SAW katakan lebih baik dari segala dunia, isi dunia dan segala agungnya dari salat sunnah fajar atau qabliyah dari subuh. Maka suatu pendapat para ulama dalam mazhab dikatakan kalau tertinggal untuk salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh boleh diqadha setelah melaksanakan salat subuh. Kata para ulama, sebagian ulama mazhab mengatakan mengingat keagungan dari salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah. Namun Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh diqadha ini kita sesama jamaah yang ikut ngaji saja. Ulang bapak ibu ke kampung halaman setelah salat subuh berdiri lagi Allahu Akbar. Dikaji dari mana pula nih kok ada salat sunnah pula setelah salat subuh. Mungkin kalau di Singapura di halaman kita mungkin barangkali kita dianggap aneh. Gak ada yang namanya salat sunnah setelah salat subuh, Ustaz. Ini sesama kita saja yang sudah mengaji. Karena di kampung-kampung hari ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang jauh dari kajian sekarang. Karena parabola sudah masuk ke kampung, internet sudah masuk ke kampung. Yang dulunya di kampung itu tempatnya sarang para ulama, namun berbalik ke kota masa sekarang ini. Di kota lebih banyak kajian hari ini dibandingkan di kampung-kampung. Kalau kita di kampung dulu Bapak Ibu, A di atas, A, Ba di bawah, B, A, B, Ba, B, Bu. Itu kajian-kajian kita. Matan Ghayah wal Taqlid, Jawaharatul Kalamiyah. Namun hari ini kajian itu berpusat di kota. Namun dalam kajian ini Bapak Ibu boleh diqadha salat subuh, qabliyah subuh setelah subuh. Itu suatu pendapat mazhab ulama saja, dan itu mengingat akan keutamaan dari salat sunat fajar. Baca doa kita, ngambil air wudu kita, salat sunnah kita, terputuslah ketiga simpul itu. Makanya Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi buburiha. Ya Allah, berkahi hambamu pada subuh hari. Pertanyaannya Bapak Ibu, umat muslim itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kapan batas akhir dia bangun subuh itu? Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan batas akhir bangun subuh bagi seorang muslim itu adalah waktu fajar kadhib sudah nampak. Kapan fajar kadhib itu? Kalau kita barangkali belum puasa tahu, ada fajar siddiq dan ada fajar ghaib, ada fajar kadhib namanya. Di waktu fajar kadhib itulah seorang muslim itu sudah berbebas bangun dan melaksanakan 3 perkara tadi supaya tidak diikat oleh syaitan. Ada orang tak bangun hari ini, itu sedang diikat syaitan. Ngorok sedang diikat oleh syaitan. Bagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makanya Rasulullah SAW mendoakan keberkahan subuh bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati, Allahumma barik li hadhihi al-jamaah, Allahumma barik li hadhihi al-jamaah. Ya Allah, berkahi kami waktu subuh hari ini ya Rabbal alamin. Allahumma amin. 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu majlisin ma lam yuzkar ismuhu, ma lam yuzkar ismi 'indahu fa huwa anta najiyun rasul. Setiap majlis yang tak dimulai dengan mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu terputus, maka majlis itu bau bangkai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersalawat Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Saya di Mesir bagi jemaah yang dirahmati Allah. Saya di Mesir aja cerita. Ya, waktu 4 tahun saya di Mesir, Pak. Saya kicik-kicik di badan. Pernah berantem sama orang Mesir, Pak. Kicik-kicik ini badan pernah berantem sama orang Mesir. Gara-gara apa saya berantem? Gara-gara sewa apartemen dulu. Dia mintanya 2.000 TL, kita bayarnya. Dia tiba-tiba minta tambah lagi.
Akhirnya kami berantem dengan orang Mesir. Sudah hampir tinju kami, Pak. Sudah hampir jatuh jackpot ya. Sudah adu-adu mulut kami ya. Nah, tiba teman saya, "Sallu 'ala Nabi." Kata teman saya sedang berantem sama orang Mesir. Tiba-tiba kami yang mau berantem, kami yang mau tinju sama orang Mesir nih, hati orang Mesir itu luluh dan terdiam begitu pula hatinya tiba-tiba, walaupun dibalik kegarangan dan kemarahan itu. Ada dua orang yang berantem di Mesir, cara meleranya mudah saja begitu. Cukup dikatakan sallu 'ala Nabi. Hendaklah kalian berselawat kepada Nabi. Walaupun semarah-marah apapun orang Mesir, diucapkan salawat langsung terdiam. Kalau kita gimana Pak? Ada dua orang yang sedang berkelahi, sedang asiknya berkelahi tinju-tinjuan, datang orang ketiga. Ajar terus. Orang yang ketiga dia pula yang ditinju balik. Ya kan? Kalau di kita. Namun kalau orang Mesir ada dua orang yang kelahi, cukup dikatakan sallu 'ala Nabi, reda tuh kemarahan dalam hati walaupun tidak mungkin. Sallu 'ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa kajian kita pada hari ini, pada pagi hari ini? Bapak jemaah, subuh berjamaah setidaknya ini saya sampaikan pada kali ini ada beberapa hal. Esensi dari gerakan subuh berjamaah ini, kalau saya lihat dari baliho yang dipasang, banyak betul organisasi-organisasi di bawah. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Matalibul Anwar, ada banyak, alhamdulillah rabbil alamin. Esensi pertama yang saya sampaikan nantinya sebagiannya itu adalah gerakan subuh berjamaah, upaya dan gagasan menyatukan umat. Apakah perlu kita bersatu dan bagaimana kita menghadapi perbedaan-perbedaan ini? Nanti akan saya ceritakan kisah-kisah para ulama Bapak Ibu jamaah tentang bagaimana menghadapi perbedaan ini. Ini satu kajian kita. Yang selanjutnya subuh berjamaah, apa tujuan akhir kita dari subuh berjamaah? Kita apakan ujung batu hari ini? Kita kemanakan ujung batu hari ini? Apakah ujung batu sudah memumikan Al-Quranul Karim di dadanya? Dan apakah ujung batu sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai darah dagingnya? Tak kala ujung batu sudah menjadikan Al-Quran sebagai darah dagingnya, maka baldatun thayyibatun rabbun ghafur akan ada di tangannya ujung batu. Selanjutnya yang poin ketiga yang saya sampaikan bagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan hidup dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran Al-Karim, hidup akan mulia. Dan saya mau bicara, kita tidak tegang-tegang kali ya. Kalau tegang-tegang kali, efeknya dua saja. Bapak yang tak mau dengan saya lagi, atau saya kecapekan menyampaikan ceramah. Kita santai saja kajian kita lalu jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh subuh berjamaah kita hari ini pertama adalah membumikan Al-Quran, dan dengan Al-Quran hidup akan mulia. Dalam satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa man yatana'a qawmun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa anzalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffat alaihim al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu masjid. Mereka membaca Al-Quran Al-Karim, mentadabburi isi Al-Quran Al-Karim, maka 4 ganjaran. Pertama, akan Allah turunkan sakinah kepadanya. Akan Allah berikan sakinah kepadanya. Ada apa nama Ibu Sakinah di sini? Oh, Ibu Sakinah.
Sakinah. Tidak bersuara Bu Sakinah. Oh Bu Sakinah. Bu Sumia ada? Agar Allah berikan sakinah kepadanya. Apa itu sakinah? Barangkali kita beralih Bapak Ibu pesta perkawinan. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah ya ada ayamnya. Ketenangan batin. Bagi orang yang menghadiri kajian keilmuan membaca Al-Quran Al-Karim, akan Allah berikan sakinah kepadanya dan ketenangan batin. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah berikan kepadanya kucuran rahmat. Kita yang hidup kita diberi rahmat oleh Allah. Orang yang sudah mati diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat dan tumbuh-tumbuhan pun diberi rahmat oleh Allah. Binatang pun diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup tetap diberi rahmat. Orang yang sudah meninggal tetap diberi rahmat. Itu makanya digelari dengan almarhum. Almarhum yang telah meninggal pada hari Jumat kemarin, almarhum bapak ini dan itu. Almarhumah bapak ini dan itu. Almarhum atau almarhumah. Kenapa? Orang mati itu diberikan rahmat oleh Allah. Apalagi orang yang hidup juga diberikan rahmat oleh Allah. Kalau orang yang hidup diberi rahmat oleh Allah, boleh juga digelari dengan almarhum. Yang akan menyampaikan kajian subuh kita pada kali ini Al-Ustaz Al-Marhum Ustaz Andiki Syarif. Boleh itu Bapak Ibu? Boleh. Hah? Bapak boleh Pak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Oh Bu, yang akan menyampaikan kajian kali ini Almarhumah Ibu ini. Boleh itu Bu? Boleh. Almarhum atau almarhumah itu artinya yang dirahmati. Orang yang hidup pun dirahmati oleh Allah. Kalau tidak ada rahmat kita Bapak Ibu, tidak bisa kita mengangkatkan, mengayunkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Bapak Ibu panggil saya dengan gelar almarhum, kalau sejarah fikihnya boleh-boleh saja. Namun kalau kedengaran sama istri saya marah dia. Suami saya itu meninggal lagi dari panggil almarhum. Saya cari lagi lah bapak yang lain kata sini kan. Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhumah yang dirahmati. Kucuran rahmat akan Allah berikan bagi orang yang dulu di masjid menghadiri kajian keilmuan, menghadiri Al-Quran Al-Karim, membaca Al-Quran Al-Karim, Allah berikan. Yang ketiga, wa dzakarahu wa haffaz alaihimul malaikah. Kajian itu, majlis Al-Quran itu akan dihadiri oleh para malaikat. Yakin Bapak Ibu malaikat hadir pada hari ini? Yakin. Tapi tidak perlu tengok-tengok ke atas tempat padahal malaikatnya. Malaikat hadir di tengah-tengah kita, malaikat menyertai kajian kita. Itu makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai majlis kita berdoa kepada Allah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Kenapa begitu? Karena di majlis itu malaikat lagi turun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala engkau mendengarkan kokokan ayam tengah malam? Rasul sabdakan, angkat tangan dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya Rasul, kenapa kali ini berdoa ya Rasulullah, mesti berdoa tatkala mendengarkan kokokan ayam tengah malam ya Rasulullah? Karena tatkala mendengar kokokan ayam tengah malam, malaikat itu petanda malaikat lagi turun ke atas permukaan bumi. Dan tatkala malaikat turun ke atas permukaan bumi, itu tandanya doa mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini malaikat hadir dalam kita dan kita berdoa semoga Allah memberkahi hidup kita. Amin. Ya Allah. Jadi selanjutnya Bapak jemaah, kata Nabi, tatkala engkau mendengarkan bisikan dari seekor keledai tengah malam, keledai, mana cari keledai di Jumat Ustaz? Tak ada keledai di sini. Atau semisalnya dari binatang-binatang yang menakutkan, Rasul sabdakan, sering-seringlah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena syaitan lagi berkeliaran. Poinnya tadi Bapak Ibu, anjing maksudnya. Malaikat lagi turun, itu bertanya doa kita mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ganjarannya adalah wa dzakarahu Allahu fi man 'indah. Maka Allah akan mengingat-ingat, menyebut nama si fulan yang menghadiri kajian keilmuan, menyebut nama si fulan yang hadir di masjid membaca Quran, nama si fulan
yang menghadiri jamaah subuh, jangan nama si fulan dan si fulana yang menghadiri kajian-kajian subuh berjamaah, akan Allah sebut namanya. Wahai malaikat, apakah engkau saksikan orang yang duduk di masjid itu, wahai para malaikat? Dan malaikat menjawab, na'am, iya wahai Allah, aku saksikan. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, wa inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang dalam duduk dalam masjid itu, wahai para malaikat. Jadi tidak perlu lagi kita sebut-sebut bahwa tidak perlu sebenarnya Pak Haji Joni menggerakkan gerakan subuh berjamaah, Pak Haji itu menggerakkan subuh berjamaah dan ini dan itu. Allah sudah mengingatnya, Allah sudah menyiapkan janji termanisnya buat kita yang menggerakkan gerakan subuh dan menghadiri kajian-kajian ini. Ini ganjaran bagi penjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan cerita. Oh, dengan cerita saya dulu. Pak, biasanya kalau kaji, kalau nggak pakai cerita, ngantuk Pak. Kalau pakai cerita, lama kaji jadinya. Saya cerita sedikit bagi jemaah yang dirahmati Allah dan sudah saya sampaikan juga keutamaan menghadiri kajian keilmuan dan kajian-kajian Al-Quran di Gobi. Saya ke Mesir 2012, tamat di Mesir 2016. Layaknya wisuda di Indonesia bagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang namanya arak-arakan pawai-pawai sebelum masuki ruangan wisuda. Di pawai arakan pertama itu kami di pawai dan diarah juga pakai sholawat lah, pakai mana dan sebagainya lah, pakai trompet dan sebagainya. Di barisan pertama pawai itu saya lihat seorang ibu-ibu tua. Dalam benak saya umurnya sudah 70-an tahun dalam pikiran saya. Dan juga dalam pikiran saya ibu-ibu tua di barisan pertama pawai ini, dia seorang rektor atau guru besar atau profesor atau dekan kuliah yang nantinya akan duduk di depan, nantinya akan memindahkan toga dari kiri ke kanan. Akhirnya kami yang pawai arah-arah ini diarak masuk ruang wisuda. Sampai di ruang wisuda, ternyata ibu-ibu tua yang saya lihat di luar tadi, dia duduknya itu di barisan wisudawan dan wisudawati. Di kursinya wisudawan dan wisudawati. Terkejut saya. Kok bisa guru besar duduknya di barisan wisudawan dan wisudawati? Kenapa tidak terima? Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, sampailah ke penyebutan nama wisudawan dan wisudawati ini. Masih saya ingat namanya. Saatnya sekarang penyampaian dan pemanggilan wisudawan dan wisudawati. Wisudawati pertama atas nama Sumayyah binti Mahmud, menamakan jurusan Al-Quran dan Qiraat, menamakan S1 jurusan Al-Quran dan Qiraat dengan nilai Summa Kubra nilai terbagus di Al-Azhar Kayu Musik. Menamakan S1 dalam umur 83 tahun. Ya benar saya. Kok bisa nenek tua nih menamakan studi S1 di umur 83 tahun? Kemana masa muda ini? Kemana masa muda, masa lajangnya ibu tua ini? Malah juga lagi benar, lama paling. Kok masa S1-nya 83 tahun tamatnya? Jurusannya Bapak Ibu, Al-Quran dan Qiraat. Al-Quran yang Qiraat itu bukan jurusan biasa, mempelajari Al-Quran dengan segala macam jenis bacaannya. Kalau kita membaca wadduha bagaimana Pak? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini satu qiraat. Namun ibu ini dengan membaca qiraat yang lain dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk tadi saya enggak jadi imam. Kalau saya jadi imam tadi saya baca wadduha wal laili idza saja aplang lagi. Nah, kalau orang jenis qiraat ini atau membaca
ihdinas siratal mustaqim. Dalam jenis qiraat lain, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini qiraat namanya. Betul riwayatnya, betul. Dan kami diberi hari ini Bapak Ibu jamaah, saya juga pendiri dari Yayasan Tijarah Dalam Tabur namanya, mengundang Syekh ahli Quran dari Mesir, namanya Syekh Sami Salim Abdul Hamid, yang bermukim di Duri bersama keluarga besarnya sejak 3 bulan yang lalu. Kapan-kapan kita ajak ke sini untuk menyampaikan kajian sunnah. Ibu tua tadi menamatkan S1 di umur 83 tahun dengan nilai kurlon lagi Bapak Ibu. Saya usai wisuda memberanikan diri. Saya berkunjung ke rumah. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami disilakan masuk ke rumahnya. Saya tanya langsung. Setelah makan, setelah minum di rumahnya, saya tanya langsung, Bu, apa alasan ibu menamatkan studi 83 tahun ini? Kok bisa ibu menamatkan studi 83 tahun? Langsung ibu ini menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Inilah penyebab ibu tua menamatkan S1 83 tahun. Saya kepoin lagi dan saya cari tahu lagi, rupanya ibu tua ini dia seorang pensiunan dari guru besar Cairo University jurusan teknik elektro. S1, S2, S3 jurusan yang diajarkan teknik elektro dan menjadi guru besar di Cairo University 65 tahun. Pensiun habis itu di umur 79 tahun tanganabana. Sadar bahwasannya ilmu agama masih dangkal. Akhirnya di umur 79 tahun masuk lagi kuliah dan duduk bersama kami di umur 20 tahunan. Bagaimana kiranya Bapak Ibu? Siap kita menggerakkan subuh berjamaah di Sentro Negeri Ujung Batu? Walaupun umur sudah menua, udah ngantuk-ngantuk, udah ke masjid udah susah jalan kakinya. Udah ke masjid itu susah gerakannya. Apalagi subuh-subuh gak dingin juga di Ujung Batu sedikit. Namun Allah angkat derajat kita dengan menghadiri kajian-kajian keilmuan dan menghadiri kajian-kajian Al-Quran Karim. InsyaAllah akan Allah angkat derajat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya akan saya sampaikan adalah sungguh berjamaah harus membunyikan Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran hidup akan mulia. Cerita saya Ibu. Ada seorang nabi, seorang sahabat nabi, dari tubuhnya, dari poros tubuhnya dia hitam sehitam-hitamnya, dan dari poros tubuhnya dia hina, kelihatannya hina, dan dari poros tubuhnya kurus kelempeng. Amun jangan lihat saya. Dia kurus kelempeng, kecil badannya, namun dia dihinakan, dilecehkan oleh banyak orang pada itu. Karena dia mantan budak. Habis itu dimerdekakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah. Setelah dimerdekakan laki-laki hina tadi, hidup senang dengan Abu Hudzaifah, dikasih makanan enak oleh Abu Hudzaifah, akhirnya dia bahagia. Dia dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah bin Utbah. Akhirnya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini anak angkatku, ini si fulan ini, tolong ajari dia Al-Quran ya Rasulullah, tolong berikan dia ilmu Al-Quran ya Rasulullah. Sehingga laki-laki malang ini mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Kira-kira siapa nama laki-laki malang sahabat Nabi dulu? Namanya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Dulunya hidup terhina, dulunya dia dihinakan, dilecehkan oleh banyak orang. Dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah dan belajar Al-Quran bersama Nabi. Nabi menyanjung-nyanjung nama. Apa kata Nabi?
pelajari Al-Quran itu dari 4 orang saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian ingin mempelajari Al-Quran, pelajari Al-Quran itu dari 4 orang saja, kata Nabi. Pertama Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal. Yang keempat ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, si Salim ini dulunya kan hina, dulunya kan dilecehkan, diremehkan oleh banyak orang. Iya. Namun waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, si Salim inilah yang menjadi imam pertama di masjid pertama yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bangun. Masjid apa itu? Masjid Quba. Dulunya hidup terhina, dulunya dilecehkan, diremehkan oleh banyak orang. Namun tatkala dekat dengan Al-Quran, drastis perubahan hidupnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu perperangan Badar, Bapak jamaah, si Salim ini badannya kan kurus krempeng, kecil badannya, dilecehkan dan diremehkan oleh banyak orang dulunya. Waktu perperangan Badar, dia ambil pedang dari rumahnya, pedang kecil, pendek, berkarat lagi. Dia ambilnya pedang dari rumahnya, ditunggunya musuh yang mau masuk ke kota suci Madinah itu di gerbang. Akhirnya waktu perperangan hampir dimulai, si Salim ini diangkatnya pedangnya akan selagi mengatakan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kata Salim. Musuh tak kala melihat si Salim Maula Abi Hudzaifah, tak kala melihat mau menunuskan pedang ke langit, ketakutan dan gemetaran musuh melihat si Salim. Padahal perang belum dicampur lagi, padahal perang belum mulai lagi. Namun tak kala musuh melihat Salim mengangkat pedang tadi, sudah musuh sudah mereka takutan tadi. Mereka ketakutan melihat Salim, bukan gara-gara pedang yang Salim bawa. Pedang Salim pendek dia, berkarat. Dan bukan pula melihat statusnya si Salim. Si Salim bekas budak. Dan juga bukan mereka ketakutan gara-gara Salim orangnya besar, tidak. Badan Salim kecil. Namun mereka ketakutan tak kala melihat Salim menghunuskan pedang ke langit, karena di dadanya Salim Maula Abi Hudzaifah ada Al-Quran Karim. Tak kala ingin ditakuti, ilmu kebal, sudahlah ilmu kebal. Tak kala ingin disegani, cukup dengan nama baik saya. Namun tak kala dihormati, dimuliakan oleh Allah, ada Al-Quran yang harus mengisi dada kita. Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salim Maula Abi Hudzaifah. Masih ada waktu aja? Masih ada waktu, Pak? Masih. Si Salim Maula Abi Hudzaifah ini tatkala perperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab, si Salim ini dia sebagai ujung tombaknya perperangan. Kalau tidak ada Salim, kalah perperangan itu. Si Salim ini dia membawa bendera, Pak. Kalau perperangan dulu itu ada seorang yang membawa bendera. Kalau bendera itu jatuh, itu petanda perperangan kalah. Si Salim itu tugasnya membawa bendera. Si Salim tatkala membawa bendera, berangkat bendera dalam perperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab ini, datang musuh di belakang memancung tangan, sementara bendera tangan kanannya. Dia tak mau bendera ini jatuh ke tangan. Tak kala dipancung tangan kanannya, sebelum dipancung dia sempat-sempatnya memindahkan bendera ke tangan kirinya, dipotong ke tangan kanan. Habis itu tak musuh lagi dari kiri, yang ini memancung tangan kirinya yang memegang bendera tadi. Sebelum dipancung tangan kirinya, dia pindahkan bendera itu ke dada, dijepit, potong tangan. Habis itu Salim Maula Abi Hudzaifah tersungkur, dan di balik tersungkurnya itu dia tak menyerah. Dia tegak lagi, dia jepit bendera tadi yang mengatakan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, seraya potong tangan kiri kanan. Namun dia menegakkan kalimat La ilaha illallah, walaupun tangan potong kiri kanan, tetap dia pantang menyerah untuk melawan musuh. Sehingga dengan kekuatan Salim tadi, karena di dadanya ada Al-Quran, perperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab tadi menang kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salim Maula Abi Hudzaifah. Moga-moga Ujung Batu ini terkenal dan banyak lagi si Salim yang lain
yang ingin membumikan Al-Quran Karim dengan Al-Quran hidup mulia. Selanjutnya poin terakhir, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, subuh berjamaah harus mengingatkan kita akan menghargai perbedaan, menghargai berbagai macam latar belakang organisasi. Kalau saya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di duri ceramah-ceramah saya, kajian-kajian saya, kajian yang bisa diterima oleh kalangan banyak. Namun Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbedaan adalah keniscayaan yang tak bisa dielakkan. Perbedaan suatu kemestian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Yang namanya rambut sama hitamnya, namun isi dari kepala di berbeda itu. Namun Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbedanya kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Dan ketika kita berbeda pendapat kembali kepada Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran sebagai solusi. Namun di Al-Quran ini Bapak Ibu jemaah, orang banyak pula penafsiran tentang Al-Quran. Kita ingin bersatu kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Misalnya saja Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, tafsiran Al-Quran banyak. Kenapa Al-Quran itu punya banyak penafsiran? Seperti Bapak Ibu, perempuan atau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dalam Al-Quran dikatakan boleh nikah lagi setelah mengalami salasata quru. Proses yang hafal ini, salasata quru, setelah mengalami 3 kali quru. 3 kali quru yang dimaksud adalah masa suci, sebagian para ulama menyampaikan berpendapat, dan juga masa haid. 2 pendapat yang berbeda. Salasata quru, 3 kali quru. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Berbeda pendapatnya. Al-Quran bagi jemaah yang dirahmati sebagai kitab undang-undang, sebagai rujukan utama kita kepada Al-Quran Al-Karim. Namun Al-Quran ini sebagai penyatu. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW betul. Dan kita juga membutuhkan para ulama untuk memahami Al-Quran Al-Karim ini. Boleh saya cerita lagi Bapak Ibu? Cerita dari kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah ta'ala yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i baca qunut ya Pak Bu? Imam Syafi'i baca qunut? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Imam Malik tak pakai qunut dia. Bahkan kalau Imam Malik baca qunut ini bid'ah menurut mereka. Namun ada kisah menarik bagi Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, suatu malam Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata pembantunya Imam Malik. Siapa di luar? Saya Syafi'i, datang dari Makkah. Ada apa yang ke sini wahai Syafi'i? Kata pembantunya Imam Malik. Katakan ke Imam Malik, saya ingin belajar dengan Imam Malik. Lalu Imam Malik dipanggil ke dalam, akhirnya menemui Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, tak boleh belajar denganku kecuali sudah hafal kitab Muwatta karanganku terlebih dahulu. Wahai Syafi'i, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, sebelum aku menginjakkan kaki di sini, wahai Imam, kitab Muwatta itu dari sini ya, wahai Imam. Habis itu Imam Syafi'i dipersilakan masuk ke rumah Imam Malik. Yang namanya Imam Malik menghormati tamu, disuguhi makanan kepada Imam Syafi'i. Disuguhi makanan 1 cambung, 2 cambung, 3 cambung. Dihabiskan oleh Imam Syafi'i semuanya makanan yang disuguhkan oleh anak Imam Syafi'i, anak Imam Malik. 1 habis, 2 cambung habis, 3 habis, semuanya habis. Habis tertidur di rumah, habis makan di rumah Imam Malik. Imam Syafi'i ini tertidur di rumah Imam Malik. Dari tidurnya sampai subuh Imam Syafi'i tidak bangun-bangun. Lalu anaknya Imam Malik terkejut dia. Wahai ayah, yakin engkau Syafi'i itu orang yang soleh, ulama besar dari Makkah, wahai ayah? Kata anak Imam Malik kepada ayahnya Imam Malik. Ayahnya Imam Malik berkata, saya yakin Syafi'i itu orang hebat, ulama besar dari Makkah. Kitabku saja sudah dihafalkannya, wahai anak. Lalu wahai ayah, tadi malam saya suguhkan makanan kepada Imam Syafi'i itu
Semua makanan itu dihabiskan ya wahai ayah. Setahu saya orang soleh itu makannya sedikit wahai ayah. Namun Syafi'i itu makan rumah kita banyak sekali wahai ayah. Dan setelah dia bangun wahai ayah, setelah dia makan wahai ayah, tertidur. Namun dalam tidurnya itu tidak sempat salat tahajud saya lihat wahai ayah. Setahu saya orang soleh itu sedikit makan dan sedikit tidur, dan tengah malam dia bangun malam wahai ayah. Lalu Imam Malik penasaran Bapak Ibu. Ditanyanya ke Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, kenapa engkau banyak makan di rumahku wahai Syafi'i? Kata Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i menjawab, wahai guru, saya yakin dan saya berpendapat bahwa sesungguhnya makan di rumah orang saleh itu berkah wahai guru. Jadi kalau Bapak Ibu kalau pergi ke rumah Pak Haji Juni banyak-banyak makan di rumah orang saleh itu berkah. Itu makanya Imam Syafi'i banyak makan di rumah Imam Malik. Lalu kenapa engkau setelah makan di rumahku engkau tertidur pulas wahai Syafi'i? Tak bangun sampai subuh. Lalu Imam Malik menjawab, saking berkahnya makan di rumah engkau wahai Malik, kata Imam Syafi'i, aku tertidur dan di dalam tidurku itu mendapatkan 70 kitab. 70 kita boro-boro mendapatkan 70 kitab. Mimpi tak kemana aja pergi. Belum selesai lagi, dah jam berapa itu? Belum selesai lagi, dah jam berapa itu? Mimpi kita tak kemana-mana pergi. Namun kalau Imam Syafi'i kan mimpi tidur di rumah Imam Syafi'i dan Imam Malik mendapatkan 70 kitab. Habis itu Bapak Ibu datang waktu sholat subuh yang namanya dua imam, dua guru besar duduk di depan ini. Siap bersilat. Imam Syafi'i menyerahkan Imam Malik menjadi imam. Imam Malik menyerahkan Imam Syafi'i menjadi imam. Silat. Akhirnya yang menjadi imam salat subuh tak kala itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i di depan. Imam Syafi'i baca bismillah, ia baca bismillah. Menurut pendapatnya menurut Imam Syafi'i, membaca bismillah itu wajib hukumnya. Tatkala ditinggalkan bacaan bismillah dari Imam Syafi'i di dalam salat, batal salat, tak sah. Menurut Imam Syafi'i. Namun tatkala berkunjung ke komplek perumahan Imam Malik, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ternyata Imam Syafi'i tak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu? Menghormati pendapat gurunya yang sedang di belakang. Selanjutnya, waktu setelah tidak rakaat kedua, Imam Syafi'i memikir lagi, pendapatku kunut subuh itu wajib. Sementara pendapat guruku Imam Malik kunut subuh itu bid'ah menurut dia. Imam Syafi'i berpikir panjang dalam salatnya. Dibaca ya tidak? Dibaca enggak yang namanya kunut ini? Akhirnya Imam Syafi'i membaca kunut Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tertinggal kunut menurut Imam Syafi'i wajib sujud sahwi. Dan tak mungkin Imam Syafi'i sujud sahwi sendiri, Imam Maliki belakang tidak. Akhirnya Imam Syafi'i membaca kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik di belakang? Ternyata Imam Malik rahimahullah ta'ala tetap mengangkat tangan dan mengaminkan doa kunutnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita gimana Pak? Di sini baca bismillah di masjid. Lalu imam membaca bismillah di samping rumah kita. Kalau kita tidak membaca bismillah, dicari masjid ke Tanjung sana yang tidak membaca dan tidak membaca bismillah. Namun adab dari seorang Syafi'i berimam, seorang Malik berimam kepada Imam Syafi'i, mengikuti gerakan bacaan imam. Dan begitu juga seorang imam memahami keadaan makmumnya di belakang. Sehabis salat subuh Bapak Ibu, yang namanya guru besar itu berbeda pendapat terus dia. Imam Syafi'i baca bismillah, Imam Malik tak baca bismillah. Imam Syafi'i doa kunut, Imam Malik tak doa kunut. Selesai salat berbeda pendapat lagi mereka. Yang mereka berbeda pendapat adalah permasalahan asbabul rizki. Apa itu? Sebab datangnya rezeki. Imam Syafi'i
berpendapat rezeki itu akan adanya usaha terlebih dahulu, baru datang rezeki. Namun kalau Imam Malik berpendapat mengatakan rezeki itu ada dan tidak ada usaha akan datang sendiri. Imam Malik. Dan dia berpendapat bagaikan burung yang keluar dari sarangnya pagi hari, kembali ke sarangnya sore hari dan pada kenyang. Imam Syafi'i berpendapat asbab penyebab rezeki itu mesti ada usaha terlebih dahulu. Lalu berbeda pendapat, debat mereka, debat sesuai dengan syariat mereka, ilmu adu dengan ilmu mereka. Imam Syafi'i membuktikan pendapatnya berbeda. Pendapat saya yang lebih betul wahai Imam, sekarang akan saya buktikan wahai Imam. Jalan-jalanlah Imam Syafi'i di kota suci Madinah Al-Munawwarah itu. Keliling kampung, nampaklah satu kebun anggur. Anggur. Akhirnya Imam Syafi'i masuk ke kebun anggur itu dan meminta anggur itu kepada pemiliknya. Wahai pemilik anggur, minta saya anggur itu. Silakan wahai, silakan Syafi'i. Silakan Syafi'i ambil anggur itu. Petiklah. Ambillah anggur. Akhirnya anggur ini dipetik oleh Imam Syafi'i, dibawa pulang ke rumahnya Imam Malik. Apa kata Syafi'i ke Imam Malik? Wahai Malik, pendapatku yang lebih betul wahai Malik. Yang namanya rezeki itu mesti ada usaha dan tidak mungkin saya akan mendapatkan anggur segar ini kalau seandainya saya tidak usaha keliling kampung dan memetik anggur ini terlebih dahulu. Wahai Malik, pendapatku yang lebih betul wahai Malik. Yang namanya rezeki itu mesti ada usaha. Sekarang wahai Imam Malik, makanlah anggur ini. Lalu apa kata Imam Malik? Pendapatku yang lebih betul. Saya tidak ada keliling-keliling kampung. Saya tidak ada tadi panjang batang anggur. Saya tidak ada keliling-keliling kampung. Anggur depan saya. Ada Imam Malik usaha? Ada Imam Malik keliling-keliling kampung? Tidak ada. Akhirnya dua imam ini ketawa enak sih. Menyikapi perbedaan Imam Syafi'i betul dan Imam Malik betul. Dengan perbedaan asbab ini. Indah perbedaan Bapak Ibu? Indah perbedaan Bapak Ibu? Inilah seorang adabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik menyikapi perbedaan pendapat. Pun orang sini, pun orang di sana tidak, silahkan dengan keyakinan kita masing-masing. Namun adanya kebijaksanaan itu akan tumbuh di ujung batu ini dengan gerakan subuh berjamaah yang menyatukan semua latar belakang kita. Siap Bapak Ibu? Ya. Insya Allah. Moga-moga ujung batu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insya Allah visi dari gerakan subuh berjamaah ini datang 3 hal. Yang pertama, menyatukan seluruh umat muslim ujung batu ini, dan juga menggerakkan para dai dan dai di ujung batu ini, dan juga kelak di ujung batu ada seorang pelopor akan keagamaan Islam ini, dan dia berasal dari ujung batu yang akan menegakkan syariat Islam ini, dan juga akan menegakkan gerakan-gerakan subuh berjamaah lagi dan lebih besar lagi di ujung batu ini, dan juga rokan bumi. Dan juga misi lainnya berjamaah, misi berjamaah, ikut berjamaah, hendaklah kita berjamaah, dan dalam jemaah itu mesti ada satu orang yang menahkodai, dan moga-moga nahkoda subuh berjamaah ini akan menjadi besar lagi seperti Riau dan amin ya rabbal alamin. Itu barangkali kajian subuh dan pesan subuh saya yang bisa sampaikan pada kajian subuhnya bagi jemaah yang rahmat Allah. Moga-moga bermanfaat dan bisa dapatkan oleh kita pulang daya yang akan bisa kita ajarkan, kita berikan, kita ceritakan kepada sanak keluarga dan keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup kajian kita ini Bapak Ibu, barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Ada yang bertanya Bapak Ibu jemaah? Tidak ada ya? Karena subuh sudah. Ada satu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mendengar uraian Ustaz tadi sangat menerangi hati kami ya. Cuman satu yang saya tanyakan, ulama-ulama dulu itu tidak pernah bersinergi, tidak terbus sapa gitu. Tapi kenapa di zaman kita ini
lain pendapat, lain apa, banyak yang selalu tidak bersatu gitu lah. Jadi macam mana untuk persatuan orang ini? Di Masjid Madinah Al-Munawwarah, di kota suci Madinah Al-Munawwarah ada namanya suatu masjid. Bagi bapak dan ibu yang umrah namun belum berkunjung dan tidak tahu masjid ini, mungkin umrahnya perlu dipertanyakan. Ada Masjid Ijabah. Masjid Ijabah. Masjid Ijabah dinamai dengan Masjid Ijabah karena di masjid di tanah ini dulunya 3 doa Nabi. 2 terkabulkan, 1 tertolak. Itu makanya disebut dengan Masjid Ijabah. Apa doa Nabi yang terkabulkan? Ya Allah, selamatkan umatku dari masa paceklik. Pertama, Ya Allah, selamatkan umatku dari tenggelam seperti umat-umat sebelumnya. Selamat umat dari Muhammad SAW, selamatkan Allah, dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dari Muhammad. Dan doa yang ketiga, Ya Allah, satukan umatku wahai Ya Allah, satu katakan umatku wahai Ya Allah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kaum muslimin banyak pendapat, banyak perbedaan, banyak kelompok. Lalu hari ini kenapa orang dalam banyak kelompok, banyak perbedaan ini selalu mesti terputus? Aku yang paling benar, yang lain tidak, yang lain salah. Aku yang benar, yang lain tidak. Yang menyebabkan di sini adalah dangkalnya keilmuan dan tidak ada saling menghargai, Tak kala Bapak Ibu sudah ngaji, ikut kajian-kajian keilmuan, ilmu tadi yang didapat tambah berisi, tambah dulu. Orang-orang yang di sana itu Bapak Ibu jamaah yang orang yakin dan percaya, yang menyampaikan kebencian itu bukan ustaz-ustaznya, yang menyampaikan kebencian itu bukan para dai-dainya, tidak. Namun yang baru belajar, baru dangkal ilmunya. Tak kala ilmu dangkal justru ingin menghakimi orang lain dan menganggap ini benar. Masya Allah. Ilmu dangkal. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya kajian-kajian ini, seujung batu ini akan mengingatkan kita rendahnya dan tingginya adab itu lagi. Tak kala ilmu sudah bisa saling menghargai, seperti menghargai Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi, dan saling menghargai tadi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cerita tadi umrah Bapak Ibu. Umrah ada Masjid Ijabah namanya di kota suci Madinah. Kalau saya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada umrah itu namanya umrah sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Ada lagi umrah sesuai dengan menapaktilah sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya juga titip pesan kepada Pak Haji tadi. Saya Bapak Ibu umrah lagi di bulan Desember, di bulan Januari saya berangkat tiap bulan saya pribadi, dan juga di Februari saya juga berangkat. Kebetulan di Februari ini saya UAS juga namanya Ustaz Adibi Syarif. UAS juga dipanggil sama orang di Yuli walaupun UAS kawin. Namun insyaAllah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maret, di bulan Februari tanggal 1 ada program kami umrah bersama Ustaz Abdul Somad. Kebetulan Ustaz Abdul Somad sebagai penasihat diterapkan Al-Azhar Islamic Group, dan insyaAllah ada umrah akbar bersama UAS 1 Februari 2023. Barangkali ada Bapak Ibu yang nanya-nanya, yang ngepoin, yang cari tahu tentang umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad 2023 bulan Februari ini, silakan tanya ke Pak Haji. InsyaAllah umrah di Al-Azhar Islamic Group ini umrah sesuai sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu tadi permasalahan tidak terkabulnya doa Nabi Muhammad menyatukan umatnya. Bersatu suatu keniscayaan. Tak mungkin kita bersatu dari pendapat, namun upaya menghargai, menghormati selama kita suatu kemestian. Baru terbentuknya kita bersatu dan baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu akan terwujud insyaallah. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mencampur adukan madhab itu? Ya. Tadi nak pakai kuno lah. Kalau ibu tadi pakai kuno. Oke, baik. Mencampur adukan madhab dari Imam Syafi'i dalam pendapat suatu madhab dari Imam Syafi'i, suatu madhab dalam madhab Imam Syafi'i ini
ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, ada perkataan baru dan ada perkataan lama. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun juga, dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada perbedaan mazhab. Namun di mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala, dalam kalangan Malikiyah juga berpendapat baca bismillah itu wajib. Di dalam kalangan Imam Malik baca bismillah itu juga wajib, dan qunut itu tak boleh dalam pendapatnya Imam Malik. Artinya apa yang dilakukan oleh Bapak Imam kita tadi itu suatu dalam tataran mazhab juga. Kita bahas itu nanti timbul perbedaan. Ya, kita di sini. Kita dalam permasalahannya dalam permasalahan perpaduan mazhab ini. Itu makanya dia akan menanyakan sesuatu yang tak boleh terkait, yang pada akhirnya berbeda. Dulu dalam boleh saja asalkan tidak, misalnya saya wudu. Ustaz begini aja Ustaz, coba tanyakan sama dia yang perbedaan apa yang mencampur adukan itu apa namanya? Kalau dalam usul fikih. Tidak tahu ya. Kan nggak tahu dia makanya. Jadi perbedaan mazhab ini namanya, Bapak Ibu sekedar menjawab kita saja, namanya talqin. Kalau dia ditanya tahu dia artinya. Ya. Talqin dan hukumnya dalam permasalahan ini, kita dalam beragama ini seperti Imam Malik tadi, seperti Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i baca bismillah tadi. Tak baca bismillah, dia akan menghormati gurunya di belakang. Lalu Imam Syafi'i baca qunut tadi, baca qunut dia. Imam Malik dari mengangkat dan mengambilkan doa Imam Syafi'i. Iya, itu saja cukup menjadi dalil bagi kita bahwasanya kita berpendapat kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita baru bisa memahami Al-Quran dan sunnah ini mengikuti para imam-imam mazhab ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya permasalahan beradu campurkan adukan mazhab ini, cukup alasannya kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i salat di komplek perumahan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kuncinya sholat Pak Imam. Kunci Sholat mengikut imam. Imam. Dan yang penting kita berjamaah. Mengikut imam. Yang salah itu siapa? Yang tidak sholat. Itu barangkali Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Mengikut imam lah. Dan moga-moga akan tumbuh ujung batu dalam gerakan-gerakan suruh yang lebih besar lagi. Dan juga saya sampaikan kepada Pak Haji, insyaallah mudah-mudahan kalau diizinkan, Syekh Samih Salim Abdul Hamid yang saya ceritakan dari ahli qiraat dari Mesir dan juga bermadhabkan ahli sunnah wal jamaah beliau, dan juga ulama Al-Azhar, tinggal di Mesir dan 3 bulan ini sama keluarganya, pandai bahasa Arab, ahli qiraat asyarah, dan juga paham ilmu tafsir. Barangkali kalau ingin saya ajak ke sini, saya ajak untuk bantu ini, dan beliau tak bisa bahasa Indonesia Pak, bisa aja bahasa Arab saja. Kita carikan penerjemahnya, dulu menyampaikan kajian di sini, kajian tafsir bersama Syekh Sami. Sami ini yayasannya namanya Yayasan Tijaratan dan Tabur. Yayasan Tijaratan dan Tabur. Dan kalau kita lihat gajinya Syekh ini, dah kuat kita saudara. Gajinya 30 juta satu bulan. Dari yayasan ini yayasan gratis, seperti yayasannya Al-Zikra ini, Rumah Tahfiz Zikra, dan dipungut biaya sama sekali. Namun di balik gaji Syekh itu yang berpuluh-puluhan juta, berjuta-juta itu banyak saja masukan-masukan dari kaum muslimin yang infak tanah, kaum muslimin yang mengambil. Santri kami 25 orang berubah. 25 orang itu hafal Quran semuanya, 30 juz. Namun 30 juz ini kami bekali mereka yang qiraat asyarah tadi yang diajari oleh Syekh Sami. Sehingga yang 30 juz ini sudah 2 qiraat yang mereka kuasai di tangan Syekh Sami Salim Abdul Hamid yang berdomisili di Kota Duri. Moga-moga bisa kita ajak ke kajian di sini dan kajian bersama Syekh Sami Salim Abdul Hamid, orang Mesir asli, ahli tafsir, ahli qiraat dari negara Mesir. Ini yang saya sampaikan. Perbanyak maaf salah kata, salah ucap, dan juga salah tindakan, dan tidak ada berkali yang Bapak Ibu kurang sukai dari kajian ini. Kajian adalah kaji benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah numpang Nabi. Kalaulah ada umur panjang, bolehlah ceramah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.